Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara bil muwasalah wa nahaa 'anil muqata'ah. Wassalatu wassalamu ala man isara khulqihi bisillati rahmi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad salatan tasib biha ala al-azraq wa tuhassin biha lana al-akhlaq. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Al-ayat. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, marilah untuk kesekian kalinya kita panjatkan syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sebagai hambanya, sebagai mikrokosmos berhadapan dengan Allah yang menguasai makrokosmos seluruh jagat raya dengan segala galaksinya yang ada. Kalau kita bicara tentang syukur, nikmat, maka baik itu berupa syukur nikmat, apakah itu nikmat ikhtiari, nikmat yang kita peroleh karena ikhtiar kita masing-masing sesuai dengan pangkat, derajat, semat, pendidikan dan seterusnya, ataupun nikmat alami, nikmat kita ini sebagai satu bangsa diberikan satu alam yang lemah, gemah peripah roh jinawi, ataupun nikmat fitri sebagai makhluk kita diberikan satu kehidupan sebagaimana kehidupan itu diberikan juga kepada makhluk yang lain, hewan, tumbuhan. Dan kita sebagai manusia secara fitrah kita diberikan kehidupan. Sehingga seorang khatib akan selalu berbicara, menyampaikan di mimbar, "Fa'taudu nikmatallahi la tuhsuha." Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup menghitung. Karena saking banyaknya nikmat itu. Dan kalau kita bicara tentang nikmat yang terbesar itu adalah nikmat dini, nikmat agama. Karena apa? Sebagai seorang muslim kita yakin betul, inna dina indallahi Islam. Karena agama yang credo, way of life yang dijamin oleh Allah itu adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari satu keyakinan, satu cara hidup, satu way of life selain Islam, la yuqbal minhu, tidak akan diterima. Ini satu keyakinan kita sebagai seorang muslim. Oleh karena itulah dalam ayat surat Munafikun tadi sudah saya sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang di dalam dadanya ada segumpal iman, keyakinan, jangan kau terperdaya karena harta, karena tongkongan-tongkongan sosial, pangkat, derajat dan semat, sehingga melupakan kewajibanmu sebagai seorang manusia
mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum, jangan terperdaya, terpukau awal material human, wala aulad, dan status sosial, an dzikrillah, sehingga lupa. Apalagi pada saat zaman di mana sekarang ini kecenderungan orang untuk menafikan nilai-nilai spiritual. Bukan mustahil banyak orang yang karena situasi sehingga dia lupa. Faulaika humul khasirun. Orang-orang yang lupa terperdaya itu, maka Al-Quran menyatakan, Allah menyatakan statementnya, orang-orang itu adalah orang-orang yang rugi. Kenapa saudara-saudara sekalian sidang Jumat yang berbahagia? Karena kita ini hidup itu ada satu tujuan. Bukan hanya di easy going kita hidup ini. Hanya sambil lalu, bukan. Bukan karena pagi bangun tidur, sarapan, kita kerja, malam pulang, sibuk lagi, besok kembali. Begitu tidak. Ada satu tujuan di dalam kehidupan kita sebagai manusia ini. Dikatakan satu nikmat dini, nikmat agama adalah nikmat yang terbesar. Karena dengan agama orang lalu tahu arah daripada hidup ini. Dengan agama manusia tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Dengan agama manusia tahu motif apa dia berada di dunia ini. Motifnya apa? Dengan agama dia tahu arah daripada kehidupan ini. Pada saat sekarang ini dunia teknologi begitu maju. Seorang sosiolog pernah mengatakan, if you think strong enough, you will be forced beside to believe in God. Kalau manusia itu punya sedikit saja ilmu pengetahuan, maka dengan pengetahuan yang dia miliki, dia akan percaya, dia akan yakin bahwa sebetulnya alam semesta ini ada yang menghendaki, ada yang mengatur, ada yang mendesain. Dan itulah di dalam agama Islam yang itu dibawakan sejak Nabi Muhammad sampai dengan Rasulullah SAW, sejak Nabi Adam sebagai pertama sampai dengan Nabi yang terakhir Muhammad Rasulullah. Pada saat tingkat pemikiran manusia mencapai titik kesempurnaan, maka agama dianggap sudah sampai pada puncaknya, maka disitulah agama disempurnakan. Dengan agama, kenapa agama merupakan nikmat yang terbesar? Karena dengan agama kita tahu prinsip-prinsip hidup, bahwa ini tidak boleh, ini halal, ini haram, ini makruh, semuanya diatur di dalam agama. Oleh karena itulah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, berbahagia kita mendapatkan satu nikmat, dan nikmat yang terbesar adalah agama. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, maka dengan agama kita tahu tujuan hidup kita tidak lain dan tidak bukan adalah libtigha'i mardatillah, mencari keridhaan Allah. Bapak-bapak, ibu jamaah yang berbahagia, maka dengan mencari keridhaan Allah itulah, dari situ kemudian setelah kita tahu tujuan hidup, maka kemudian kita tahu bahwa hidup itu juga ada tujuan. Dan setelah tahu tujuan, maka kita tahu tugas kita sebagai manusia. Apa tugas kita sebagai manusia? Disebut wama
arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tugas hidup kita yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Kita tidak lain dan tidak bukan untuk mengabdi, menyembah dengan seluruh ritual yang sudah kita laksanakan. Termasuk salah satunya adalah pertemuan kita setiap Jumat Masjid Syuhada ini bagi yang jamaah Masjid Syuhada. Saya jadi teringat kalau di Syuhada ini tahun 67 saya berada di asrama Masjid Syuhada. Berarti 67 sekian puluh tahun, setengah abad lebih yang lalu, hidup saya adalah berada di masjid ini. Sehingga pada saat suasana seperti ini, bagian daripada para mahasiswa kumpul di Masjid Syuhada, di situ tidak lain dan tidak bukan di dalam kerangka untuk mengkaji ilmu. Bapak-bapak dan ibu sekalian, setelah kita tahu bahwa dengan agama kita tahu tujuan hidup, dan dari tujuan hidup itu kita tahu tugas hidup, maka selanjutnya kita harus tahu juga bahwa dalam kehidupan ini kita harus mampu memerankan diri dalam kehidupan ini. Disitulah adalah peran hidup. Apa peran hidup? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang sempurna. Yang kesempurnaan itu adalah dikarenakan kita memiliki akal pikiran. Kita diciptakan bukan seperti binatang, kuda yang dengan kekuatannya bisa dia lari, bisa dia terbang bagi burung, tapi kita manusia diberikan yang sempurna, yakni dengan akal pikiran. Dengan akal pikiran kita mampu untuk meneliti, mengisi, dan seluruh kehidupan dunia ini bisa kita isi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, dan orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang mau bersyukur. Dan pada saat sekarang di mana manusia dengan bermacam-macam tipologi, bermacam-macam wataknya, maka kita juga harus tahu kawan hidup. Kawan hidup adalah itulah umat Islam. Umat yang di dalam dirinya ada segumpal iman. Walaupun Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih, akan tetapi kita adalah punya kawan hidup, yaitu sesama umat Islam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu memiliki tujuan hidup, memiliki arah hidup, memiliki tugas hidup, bahkan mampu memilih teman hidup. Dan yang akhirnya dalam kehidupan di dunia ini yang tidak panjang, ada yang mungkin 30, ada 50, mungkin yang 75 ke atas seperti khotib ini yang dulu pernah lama di Masjid Syuhada di asrama Yasma ini 76 tahun. Maka termasuk orang-orang yang mampu menerjemahkan kehidupan ini bahwa hidup bukan sekedar mampir ngumbi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tuwassib biha alaina al-ajra wa tuhassib biha lana al-akhlaq. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, dalam khutbah yang pertama, syukur nikmat yang terbesar adalah nikmat agama. Dan kalau kita bicara tentang agama dan Islam sebagai satu agama yang sekarang ini sebagai satu agama dengan
sejarah panjang adalah satu hal yang luar biasa. Selama 15 abad yang lampau, Islam sebagai satu kajian, satu agama mempunyai satu karakteristik. Karakteristik yang pertama dihubungkan dengan kehidupan kita sebagai manusia, yakni karakteristik Islam itu sebagai satu agama, dan ini kalau dibandingkan dengan agama-agama yang lain, yakni Rabbaniyah. Sebagai seorang Muslim, kita tahu betul bahwa nafas hidup kita, ibadah kita, karya kita semata-mata hanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakteristik yang pertama adalah karakteristik Rabbaniyah. Semua kita arahkan kepada Allah. Sehingga satu ungkapan yang kita miliki yang selalu masyhur, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sholatku, ibadahku, karyaku, semuanya kehidupanku itu adalah menuju, bersumber kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Al-Quran menyatakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, menunjukkan betapa sebagai satu agama Islam itu adalah sangat sesuai dengan akal pikiran manusia. Karakteristik yang kedua agama Islam ini, dan itu merupakan satu nikmat yang terbesar, yakni karakteristik yang kedua adalah insaniyah. Kalau dari semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu agama yang dianut oleh hidup miliaran manusia, insaniyah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kalau itu perintah, maka perintahnya itu adalah demi kebaikan kemaslahatan manusia. Kalau Islam itu melarang, maka larangan itu adalah juga demi kebaikan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kalau kita sebagai mahasiswa mengkaji tentang nilai-nilai Islam, maka ada satu ungkapan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tidak lain karena itu adalah semua ajaran Islam itu adalah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga, bahwa karakteristik Islamnya itu adalah sumuliyah, universal. Dimanapun berada, kapanpun, oleh siapapun, Islam itu adalah sesuai dengan kemampuan daripada manusia itu sendiri. Ajaran-ajaran adalah dalam batas kemanusiaan, dan itulah, dan karakteristik yang lain adalah wasatiyah, seimbang, transparan, balance, equilibrium. Mudah-mudahan kita yang setiap saat mengkaji, makin tambahlah pengetahuan kita, pemahaman kita menuju kita Islam kafah, menjadi barisan manusia-manusia yang kafah, yang sempurna. Akhirnya marilah kita selesai berdoa, mudah-mudahan kita termasuk manusia yang mampu menangkap tanda-tanda zaman, yakni di mana kita sebagai manusia harus punya satu kecenderungan untuk selalu ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala dimensinya. Seorang seperti sastrawan Willibrordus Surendra, yang dia itu asalnya seorang Nasrani, kemudian pada waktu dia ke Amerika, kemudian dia masuk Islam, dan pada waktu itu kebetulan kami mengundang di Masjid Syuhada ini. Dia pernah mengatakan, Islam itu adalah ibarat kristal. Yang kristal itu terdiri dari fasad. Ada fasad ibadah, hablum minallah. Ada fasad muamalah, hubungan antara manusia, hablum minannas. Ada fasad estetik, innallaha yuhibbur rifaqa wa khairur rafiqin.
Allah cinta keindahan, Allah senang keindahan, dan sebaik-baik ciptaan adalah ciptaan Allah. Itu seorang Rendra Willy produksi burung merak. Bagi kaum tua-tua pasti akan tahu itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita menangkap tanda-tanda zaman bahwa Islam sebagai satu agama. Di situ ada ibadah, ada syariah, ada akhlak, ada termasuk siasah politik. Cara memilih pemimpin, cara memilih rais, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan kita termasuk manusia yang mampu menerjemahkan kehidupan ini menuju doa yang selalu kita ucapkan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalanmu yang lurus ya Allah, karena jalan lurus adalah jalan yang paling dekat untuk mencapai tujuan. Selanjutnya marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma irham umat Muhammadin, Allahumma asli umat Muhammadin, Allahumma farij umat Muhammadin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasulah waktubna ma'asyahidin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar.